Visi untuk Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara, atau IKN, memang besar. Yang utama dalam visi ini adalah infrastruktur kelas dunia. Bandara VIP jadi bagian pentingnya. Bandara ini dirancang untuk melayani kebutuhan pusat pemerintahan baru. Baru-baru ini, Kementerian Perhubungan, Kemenhub kasih kabar terbaru. Kabar ini menjelaskan kemajuan bandara saat ini, juga menjelaskan langkah-langkah yang masih harus dilakukan sebelum beroperasi penuh. Perjalanan bandara ini banyak diperhatikan orang. Banyak yang penasaran soal kesiapannya dan perannya nanti. Rencana awalnya fokus untuk layanan VVIP, artinya buat tamu negara dan pejabat tinggi. Tapi rencana jangka panjangnya lebih luas lagi. Pemerintah mau bandara ini bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Caranya dengan mengubahnya jadi bandara komersial. Penjelasan dari Kemenhub kasih kita gambaran soal proses ini. Bandara ini khususnya penting banget buat hubungan. Bandara ini akan menghubungkan Nusantara dengan seluruh Indonesia dan dunia. Karena pembangunannya hampir selesai, muncul pertanyaan, bagaimana status pastinya? Kapan pesawat bisa rutin mendarat dan lepas landas? Penjelasan Kemenhub baru-baru ini coba menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini. Masyarakat menunggu jadwal yang pasti dan jaminan. Meskipun sebagian besar pembangunan utama Bandara Internasional Nusantara sudah selesai, masih ada beberapa pekerjaan yang perlu perhatian. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Pak Lukman F. Laisa, bilang begitu tanggal 22 Mei 2025. Beliau bilang masih ada beberapa pekerjaan kecil. Pekerjaan ini penting supaya bandara bisa beroperasi penuh. Salah satu bagian penting yang perlu diselesaikan adalah sistem drainasi atau saluran air. Saluran air yang bagus itu penting banget buat bandara manapun. Ini buat jaga keamanan pas hujan deras. Mengingat iklim tropis Indonesia, ini jadi penting banget. Selain itu, beberapa gedung pendukung juga masih harus diselesaikan. Gedung-gedung ini untuk berbagai layanan operasional dan penumpang. Kalau sudah selesai, fungsi bandara secara keseluruhan akan lebih baik. Kemenhub mengawasi tahap-tahap akhir pembangunan ini. Mereka berusaha memastikan semuanya sesuai standar internasional. Ketelitian di tahap ini penting banget. Masyarakat mengharapkan fasilitas kelas dunia. Kementerian menargetkan verifikasi dan status operasi penuh di tahun 2025. Bandara Internasional Nusantara awalnya ditujukan sebagai fasilitas VIP. Status ini artinya bandara ini utamanya untuk pejabat tinggi pemerintah. Tapi, pemerintah punya rencana yang lebih besar untuk masa depannya. Ada rencana yang jelas untuk mengubah statusnya. Bandara ini mau dijadikan bandara umum yang komersial. Perubahan ini langkah yang besar. Ini akan membuka bandara untuk penerbangan penumpang umum. Nantinya juga bisa untuk angkutan barang atau kargo. Perubahan status ini bukan cuma formalitas. Perlu ada perubahan aturan yang sudah ada. Khususnya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 sedang ditinjau ulang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang mengurus proses perubahan ini. Hasil tinjauan ini akan sangat menentukan. Ini akan secara hukum menentukan ulang tujuan dan kegiatan bandara. Perubahan jadi bandara komersial punya banyak manfaat. Ini akan sangat memudahkan orang datang ke Tangscan. Pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kemenhub, sering bicara soal kemajuan bandara. Penjelasan mereka bikin kita lebih paham soal perkembangan yang sedang berjalan. Wakil Menteri Perhubungan, Pak Suntana, sudah menjelaskan target-targetnya. Beliau bilang, tujuannya bandara IKN bisa dibuka untuk umum atau komersial tahun 2026. Jadwal ini kasih gambaran jelas soal niat pemerintah. Tapi beliau juga menekankan untuk hati-hati. Kemenhub akan lihat dulu perkembangannya sebelum benar-benar menetapkan jadwal penerbangan komersial. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Pak Lukman F. Laisa juga kasih penjelasan. Tanggal 22 Mei 2025, beliau bicara soal pekerjaan yang masih tersisa. Beliau mengakui perlunya menyelesaikan saluran air dan gedung pendukung. Fokus beliau adalah mencapai kesiapan operasi penuh di tahun 2025. Ini termasuk proses verifikasi. Penjelasan ini menunjukkan ada dua cara pendekatan. Pertama, selesaikan bangunan fisiknya. Kedua, urus aturan dan langkah-langkah operasional untuk jadi komersial. Keduanya sama-sama penting buat keberhasilan bandara. Rencana mengubah status Bandara Nusantara dari VVIP jadi komersial itu bukan hal baru.
Pembicaraan soal perubahan besar ini sudah dimulai lebih awal. Dimulainya itu sekitar akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ini menunjukkan niatnya sudah lama. Pemerintah sudah sadar dari awal kalau bandara ini bisa punya peran lebih luas. Bandara yang cuma buat VVIP gunanya terbatas, apalagi buat ibu kota baru yang mau berkembang. Rencananya memang selalu untuk lebih banyak orang. Tapi, meskipun sudah dibicarakan dari awal, perubahan statusnya tidak langsung jalan. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Fokus utamanya adalah pembangunan fisik IKN. Aturan hukum untuk perubahan ini juga perlu disiapkan dengan hati-hati. Mengubah peraturan presiden itu proses yang rumit, melibatkan banyak pihak dan diskusi panjang. Dasarnya sudah disiapkan, tapi pelaksanaannya butuh waktu. Perubahan yang diusulkan ini ada beberapa tahap. Pencapaian besar buat Bandara IKN terjadi di akhir tahun 2024. Bandara ini resmi terdaftar secara internasional. Bandara ini dapat kode unik dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Kodenya adalah WALK. Pendaftaran ini langkah yang sangat penting. Ini menempatkan bandara di peta penerbangan dunia. Kode ICAO ini penting buat pengaturan lalu lintas udara. Dipakai buat rencana penerbangan dan komunikasi penerbangan internasional. Tanpa kode ini, penerbangan internasional tidak mungkin dilakukan. Dengan pengakuan internasional ini, bandara juga dapat nama resmi. Sekarang namanya Bandara Internasional Nusantara. Nama ini mencerminkan peran yang diharapkan. Ini menunjukkan hubungannya dengan ibu kota baru. Juga menunjukkan masa depannya sebagai gerbang internasional. Sebutan internasional ini bukan cuma simbol. Ada tanggung jawabnya juga. Bandara harus memenuhi standar internasional untuk keselamatan, keamanan dan operasional. Pembangunan Bandara Internasional Nusantara ini proyek besar dan rumit. Proyek seperti ini butuh keahlian dari berbagai bidang. Ini bukan tanggung jawab satu kementerian saja. Pembangunan bandara ini contoh bagus kerjasama antar kementerian. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub kerjasama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kerjasama ini penting banget buat kemajuan proyek. Setiap kementerian punya keahlian masing-masing. Kemenhub utamanya tanggung jawab soal yang berhubungan langsung dengan penerbangan. Misalnya desain terminal dan fasilitas di sisi udara. Mereka mengawasi sistem navigasi, kesiapan pemandu lalu lintas udara, dan kepatuhan aturan. Fokus mereka adalah memastikan bandara memenuhi semua standar operasional dan keselamatan penerbangan. Sebelum bandara bisa beroperasi penuh, harus melewati tes yang ketat. Bandara Internasional Nusantara sudah lulus beberapa tes penting. Uji coba lepas landas dan mendarat sudah berhasil dilakukan. Tes ini sangat mendasar. Ini menunjukkan landasan pacunya bagus. Juga memeriksa fungsi alat bantu navigasi dasar. Uji coba awal ini penting buat membangun kepercayaan. Ini menunjukkan pesawat bisa beroperasi dengan aman di fasilitas baru ini. Ini langkah maju yang besar. Selain tes penerbangan awal ini, ada juga pemeriksaan yang lebih detail. Contohnya, proses verifikasi dilakukan tanggal 8 dan 9 September 2024. Setelah itu, dilakukan kalibrasi fasilitas bandara. Kalibrasi ini dilakukan tanggal 10 September 2024. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kemenhub yang melakukan tugas ini. Kalibrasi memastikan semua peralatan teknisnya akurat. The CSDSSC dan alat penvari. Pemerintah Indonesia tetap optimis soal Bandara Internasional Nusantara. Para pejabat yakin bandara ini akan selesai dan siap beroperasi segera. Target untuk operasi komersial penuh ditetapkan tahun 2026. Jadwal ini, meskipun cepat, menunjukkan komitmen yang kuat. Ini mendorong usaha yang terus berjalan untuk menyelesaikan pembangunan dan urusan aturan. Optimisme ini penting untuk menjaga semangat. Juga meyakinkan pihak-pihak terkait kalau proyek ini bisa jalan. Visinya jelas, bandara yang berfungsi penuh mendukung IKN. Perjalanan sampai titik ini, jadwalnya berubah-ubah. Awalnya ada harapan siap beroperasi Agustus 2024. Ini supaya bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Kemudian target selesai pembangunan disebut Desember 2024. Perubahan seperti ini biasa terjadi di proyek besar. Tantangan yang tidak terduga bisa muncul. Tapi, pesan yang konsisten dari pemerintah adalah adanya kemajuan. Fokusnya tetap memberikan fasilitas yang berkualitas tinggi.